السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في آخر آية، di akhir ayat 65, minhum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada umat yang pas-pasan. Maknanya muqtasidah adalah ekonomi. Apa ekonomis? Sederhana, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, titik. Adapun kaum muslimin, orang-orang yang beriman, itu disebutkan di sana ada 3 golongan. 1 muqtasidah, yang kedua zalimun li nafsihi, yang ketiga sabiqun bil khairat. Disebut 3 golongan ini di dalam ahlul istifa. Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. Berarti ini orang-orang pilihan, ahlul al-istifa. Al-istifa, orang-orang pilihan. Minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang pas-pasan, yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan, titik. Sunah-sunahnya, mustahabatnya enggak dikerjakan, yang makruh-makruhnya enggak ditinggalkan. Pokoknya yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan saja. Itu muqtasid, pas. Ada yang zalimun li nafsihi, dan itu yang seperti kebanyakan manusia, masih berbuat dosa tapi kembali bertaubat, masih berbuat maksiat kemudian taubat lagi. Itu zalimun li nafsihi. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Itulah contohnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, generasi terbaik, orang-orang yang istimewa, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, yang wajibnya dikerjakan, yang mustahabatnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan, yang makruh-makruhnya ditinggalkan, yang tidak apa-apa dia tinggalkan karena takut apa-apa. Tidak apa-apa, tapi karena takut apa-apa dia tinggalkan juga, khawatir. Ini berlomba-lomba dengan kebaikan. Tetapi haula'il yahud, sedangkan sekarang kita sedang berbicara Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aib-aib mereka, kejelekan mereka, kekufuran mereka, kesesatan mereka, kata-kata mereka yang jahat kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari adanya di antara mereka golongan yang masih mengamalkan Injilnya, yang masih mengamalkan Tauratnya. Qala minhum ummatun muqtasidah. Di kalangan mereka ada umat yang muqtasidah. Seperti dalam kisah Raja Najasyi. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Raja Najasyi dan pendeta-pendeta di sekitarnya menangis. Ketika Ja'far bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu membacakan surat Maryam. Menangis mereka. Mengapa? Masih punya iman. Barakallahu fiikum. Sambil dia berkata, sungguh tidak ada perbedaan antara apa yang kami yakini dengan apa yang kalian yakini, kecuali seranting ini saja. Ay amilatun bitaurati wal injil. Maknanya muqtasidah, yang pas-pasan tadi. Yani yang mengamalkan Tauratnya dan Injilnya. Tetapi sekadarnya saja. Itu makna muqtasidah. Pas-pasan saja. Amalan ghairu qawiyyin wala nasyid. Amalan yang tidak semangat, tidak kuat, tidak ada nasyid, enggak ada semangat. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ada yang muqtasidah, yang pas-pasan. Tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang sa'a ma ya'malun. Kebanyakannya orang-orang yang jelek amalannya, buruk amalannya. Ay al-musi minhumul katsir. Yani yang jelek di antara mereka justru yang terbanyak mayoritasnya. Wa amma sabiquna minhum faqalilun ma hum. Adapun sabiqun yang berlomba-lomba dengan kebaikan ada tapi sangat amat sedikit. Faqalilun mahum, sedikit sekali dari mereka. Itu pun ketika mereka bersungguh-sungguh berlomba-lomba untuk mengamalkannya, mereka percaya dengan Tauratnya dan Injilnya bahwa akan datang seorang nabi, ciri-cirinya begini, 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 sehingga mereka pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman pada Al-Quran. Karena mereka berlomba-lomba dengan kebaikan, berlomba-lomba mengamalkan Tauratnya dan Injilnya. Ayat berikutnya, qala ta'ala, ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhal rasul, balligh, wahai rasul, sampaikanlah. Ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa in lam taf'al, kalau engkau tidak lakukan, fama ballaghta risalatah, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah yang Allah berikan padamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi kamu dari manusia. Ini jangan khawatir, jangan takut. Allah akan melindungi kamu, akan menjaga kamu dari gangguan mereka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Dan demikian pula jaminan Allah kepada para Rasul-Rasul sebelumnya. Seperti Allah katakan pada Musa alaihi salam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Musa berkata, aku pernah membunuh salah seorang mereka. Mungkin aku akan begini, mungkin aku akan diserang, mungkin aku akan dibunuh dan seterusnya. Kata Allah, la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut wahai Musa dan Harun. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Aku bersama engkau wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Jangan khawatir, engkau berdua di bawah pengawasanku. Ini juga sama. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang Allah turunkan padamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikanlah, jangan takut. Allah akan melindungi kamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang kafir. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hada
amrun minallahi li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi a'dhamil awamir wa ajalliha. Ini perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam bi a'dhamil awamir, dengan perintah yang sebesar-besar perintah, wa ajalliha, yang paling tinggi dari perintah, yaitu tabligh, menyampaikan. Di antara sifat-sifat Rasul, yang pertama adalah amanah, jujur, terpercaya, siddiq, fatanah, cerdas, apalagi tabligh, menyampaikan. Tidak mungkin ada yang disembunyikan, pasti beliau sampaikan. Wa huwa tabligh lima anzalallahu ilaih. Apa tugas yang paling tinggi, perintah yang paling besar, yang paling agung? Menyampaikan apa yang Allah turunkan. Wa yadkhul fi hadza kullu amrin talaqathu al-ummah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang diterima oleh umat ini dari beliau. Semua yang diterima oleh umat ini dari Nabi itu adalah dari penyampaian yang Allah perintahkan. Minal aqaid, dari akidah-akidah. Wal a'mal, amalan-amalan ibadah. Wal aqwal, ucapan-ucapan. Wal ahkam, hukum-hukum syari'iyah. Wal matalibil ilahiyah, dan segala tuntutan-tuntutan syariat. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faballagha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal at-tabligh, maka beliau menyampaikan dengan sebaik-baik penyampaian, sesempurna-sempurna penyampaian. Akmal at-tabligh, sesempurna-sempurna penyampaian. Allah katakan di dalam ayat lain, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Berarti bukan hanya tabligh penyampaian, tetapi juga ma'a asyarah wal bayan, disampaikan, dijelaskan, diterangkan. Ada lagi? Ada lagi. Bukan hanya diterangkan, bukan hanya dijelaskan, tapi dicontohkan. Amal, uswah, dicontohkan oleh Nabi sebagai teladan. Bagaimana ayat ini ayat dari Allah disampaikan. Ini penjelasannya, ini keterangannya. Contohnya, lihat saya. Lihat saya. Contohnya apa? Salat. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Haji sama. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Disuruh untuk niru beliau. Dan Allah turunkan wahyunya secara khusus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Disuruh untuk ditiru, disuruh untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Ballagha ar-risalah wa addal amanah. Beliau telah menyampaikan risalah, beliau telah menunaikan amanah. Wa da'a wa andara wa basyara wa yassara.
Masih ada tambahan lagi. Di sini sudah kita tulis penyampaian, penjelasan, pengamalan sebagai contoh. Ada lagi? Ada. Bukan hanya menyampaikan tetapi da'a, mengajak. Kerjakanlah, mengajak. Da'a. Apakah cukup hanya dengan da'a yad'u? Wa andara. Memberikan peringatan. Hati-hati kalian. Kalau kalian tidak mengikuti jalan ini, kalian akan binasa, akan celaka, kalian akan tersesat, kalian akan kekal dalam neraka. Ini inzar, peringatan. Hanya sampai sini? Tidak, masih ada lagi. Da'a wa anzar wa basyar. Basyara, memberitakan kabar gembira. Kalau kalian mengikutinya, kalian akan sa'adah. Kalian akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapatkan dari Allah pahalanya. Mendapatkan jannah, kekal abadi di dalamnya. Kalian akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa ridwanullahi akbar. Basyar, memberitakan kabar gembira. Baik. Ballagha wa bayyana wa amila wa da'a wa anzara wa basyara. Ada lagi? Masih ada lagi. Yassara, memudahkan. Yassara, memudahkan. Artinya Rasulullah SAW tidak akan memberikan sesuatu yang akan membuat mereka merasa berat. Pertama, dikasih yang paling penting. Ya Rasulullah, ajari aku Islam. Yang kalau aku berpegang dengannya aku selamat. Tolong ringkaskan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Cuma itu. Iya, cuma itu. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Kayaknya ringkas banget. Sampai dia merasa mudah Islam ini. Pokoknya iman. Saya percaya, saya yakin. Ketika mendapatkan ilmu berikutnya, namanya yakin itu adalah membuktikan. Kalau tidak terbukti, ya berarti tidak yakin. Berarti harus beramal. Akhirnya beramal dia. Ya Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan dari keimanan? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun Islam. Padahal pertanyaannya, mal iman? Apa itu iman? An tashhada an la ilaha illallah. Engkau mempersaksikan la ilaha illallah. Wa tuqimus salat, menegakkan salat. Wa tasumu Ramadan, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait. Idza istata'ta ilaihi sabila. Atau kama qala fi riwayah. Iya. Ada rombongan suku nanya, apa yang harus kami kerjakan? Salat. Cuma salat? Iya. Ada lagi rombongan lain dari negeri lain. Ditanya, apa yang kami harus kerjakan? Salat dan zakat. Kok cuma dua? Ada rombongan lain lagi. Ditanya, salat dan zakat dan haji ila Baitillahil Haram. Yang lain lagi tanya, dijawab dengan salat dan puasa Ramadan. Kenapa beda-beda? Tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang orang miskin, nggak disebut zakat, yang penting salat. Karena tahu zakat dia nggak mampu, apalagi haji. Udah, kamu salat, kamu puasa. Cuma dua. Gampang. Karena dia memang bukan orang kaya dan memang orang-orang miskin. Tidak akan bisa haji, nggak akan bisa zakat. Begitu barakallahu fiikum. Yassira wa la tu'assira. Basyira wa la tunaffira. Kata Nabi berpesan pada dua sahabat yang akan diutus untuk berdakwah. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit.
Basyira wa la tunaffira. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Saya mau masuk Islam. Apa saja? Kamu kalau masuk Islam, kamu harus mengerjakan ini, yang ke-14, yang ke-103, yang ke-200, terus. Itu semua saya kerjakan. Iya, masuk Islam harus begini, kalau enggak bisa. Itu 300. Oh, belum selesai. Saya lanjutkan. 301, 302, 303, 304, 500. Bengong dia. Enggak jadilah saya masuk Islam. Mengapa? Kamu berat-beratkan dia. Ini orang mu'allaf, baru masuk Islam. Syahadat dan salat. Baru kemudian diajarkan puasa Ramadan. Nanti. Ketika datang bulan Ramadan. Sekarang ya salat saja. Jadi cuma salat. Iya, salat 5 waktu. Oh, saya nggak bisa. Ikuti saja. Gerakannya berdiri, kamu ikut berdiri, ruku ikut ruku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang kamu bisa? La ilaha illallah bisa. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya karena belum bisa. Baca zikir. Diajari Al-Fatihah. Boleh cuma Al-Fatihah? Boleh. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baca Al-Fatihah. Ucapkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bukan dilamunkannya. Dibaca. Bukan dibayangkan. Bukan. Salah itu. Ya. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Disuruh dibaca. Sehingga dia itu merasa semangat. Bisa jadi besok-besok akan nanya, apa lagi? Saking merasakan nikmatnya ibadah. Terus apa lagi? Kembali kepada kita. Perhatikan Rasulullah SAW diperintah oleh Allah, baligh ma unzila ilaik min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka Nabi menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna. Mengajak, memperingatkan, memberitakan berita gembira. Wa yassara, memudahkan. Wa 'allamal juhal, mengajari orang-orang yang bodoh. Al-ummiyin, orang-orang yang tidak membaca, tidak menulis. Hatta saru minal ulama'ir rabbaniyin. Hingga mereka menjadi ulama yang rabbaniyin. Wa ballagha biqaulihi wa fi'lihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan Nabi mengajak ballagha, menyampaikan dengan beberapa cara. Semuanya tabligh. Ballagha biqaulihi, menyampaikan dengan ucapannya. Wa bi fi'lihi, menyampaikan dengan contoh perbuatannya. Wa bi kutubihi, menyampaikan dengan surat-suratnya. Artinya barakallahu fikum, ini semua sunnah. Menyampaikan dengan kata-kata, ceramah, kajian, ucapan, itu sunnah. Menyampaikan dengan amalan, contoh teladan agar diikuti, itu juga sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan fa lahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu sunnah yang diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa bi kutubihi, dan juga dengan risalah-risalahnya. Disurati Raja Heraklius, disurati Raja Najasyi, disurati Raja Muqawqis, disurati Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, disurati dengan surat dakwah. Baik. Berarti boleh dengan tulisan, boleh dengan tulisan. Berdakwah dengan buku, berdakwah dengan buletin, berdakwah dengan tulisan-tulisan. Wa basyara wa falam wa rusulahu, dan utusan-utusan. Rasulullah SAW mengutus seseorang ke Mesir, mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, mengutus sahabat yang lain ke Persia, mengutus yang ini ke sana, yang ini. Semuanya utusan-utusan tadi untuk berdakwah. Idzan ballagha bimada biqaulihi wa fi'lihi wa kutubihi wa rusulihi. Falam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaihi. Maka tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali beliau ajarkan. Tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali diajarkan. Dalla ummatahu alaihi, menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan tersebut. Wala syarr
illa hadzaraha anhu, dan tidak tersisa satu kejelekan pun, wala syarra illa hadzaraha anhu, tidak tersisa satu kejelekan pun kecuali diperingatkan. Enggak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan, dan enggak ada satu kejelekan pun kecuali diperingatkan. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yatiru bi janahaihi fis sama illa ata minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Wa syahida lahu bitablighi afadilul ummah, dan telah dipersaksikan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah menyampaikan. Siapa saksi-saksinya? Saksi-saksinya adalah afadilul ummah. Saksi-saksinya adalah umat terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in minas sahabah. Faman ba'dahum, dipersaksikan pula oleh umat setelahnya. Min a'immatid din, dari para ulama. Warijalul muslimin, dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Semuanya mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah menyampaikan. Apa dalilnya? Dalilnya pada khutbah terakhir, khutbatul wada', khutbah perpisahan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Beliau berkhutbah, dan kemudian di akhir khutbahnya beliau mengatakan, ala hal ballagt, ala hal ballagt, bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Semua para sahabat menjawab, bala, tentu engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Addaital amanah wa ballagtar risalah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan kepada para sahabat dengan berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Aku sudah menyampaikan dan mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan. Berarti saksi-saksinya bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya, ay illam tuballigh, kalau engkau tidak sampaikan ma anzala ilaika min rabbik, kalau engkau tidak sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Ay famam tasalta amrahu, berarti engkau tidak mempraktekkan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, Rasulullah SAW disuruh untuk menyampaikan, enggak boleh sedikit pun ada yang disembunyikan. Ini perbedaannya dengan mereka dari kalangan Yahudi yang sudah kita bahas kemarin. Bahwa mereka di antara sifat-sifatnya, sifat Yahudi, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Mereka lemparkan kitabnya wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka enggak tahu. Enggak tahu? Enggak ada tuh. Padahal ada. Na'udzubillah minal khiyanah. Kita berlindung pada Allah dari pengkhianatan. Yang meniru mereka kaum Yahudi adalah golongan ulama ussu, orang berilmu tapi su. Orang-orang yang berilmu diulamakan tapi na'udzubillah jelek perangainya. Maka mereka menutupi ilmu, menyembunyikan ayat, menyembunyikan hadis, wa yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah. Dunia seisinya itu murah. Enggak ada apa-apanya. La tusawi janaha ba'udha. Jangan kemudian berkata, saya jualnya dengan mahal kok. 1 miliar, 1 triliun. Itu masih murah. Karena dijual dengan dunia. Padahal agama ini untuk mendapatkan jannah.
Yang dunia nggak bisa dibandingkan dengan jannah setitik pun. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mau halal atau haram kita bisa atur. Kata tokoh ulama su ini tadi, kayak Yahudi. Mau dibikin halal bisa, mau dibikin haram bisa. Yang penting fulus. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah sebutkan perbuatan itu juga sifatnya Yahudi. Yaktumunal ilma, menyembunyikan ilmu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Dan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Adapun Rasulullah SAW menyampaikan seluruhnya, tidak peduli apakah akan mendapatkan dari mereka kebaikan atau kejelekan. Tidak peduli apakah untung atau rugi. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Kalau ini adalah ayat, sampaikan. Ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan teguran kepada dirinya sendiri disampaikan. Kalau kamu ditegur oleh syekh, kan mau menyampaikan malu. Aduh, saya habis dimarahin ini. Iya kan? Disembunyikan. Na'udzubillah. Tidak demikian Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyampaikan, saya ditegur dan ini pembenarannya, yang ini salah. Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan ayat ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu? Itu madu waktu itu. Langsung teguran itu datang dan Nabi sampaikan, nggak disembunyikan. Catat ciri-ciri Ahlus Sunnah. Kata para ulama, ciri-ciri Ahlus Sunnah. Menyampaikan ma lahu wa ma alaihi. Sedangkan ciri-ciri Ahlul Ahwa menyampaikan ma lahu dan tidak mau menyampaikan ma alaihi. Saya ulangi. Ciri-ciri Ahlus Sunnah, ballagha ma lahu wa ma alaihi. Ma lahu wa ma alaihi. Lahu artinya membenarkan dia, alaihi yang menyalahkan dia. Yang mendukungnya disampaikan, yang menyalahkannya pun disampaikan. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Adapun pengekor hawa nafsu, Ahlul Hawa, mereka hanya menyampaikan yang mendukung dirinya dan tidak mau menyampaikan yang menyalahkan dirinya. Itu Ahlul Hawa. Itu Ahlul Hawa. Wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikanlah wahai Nabi, sampaikanlah wahai Rasul, Allah akan melindungi kamu dari mereka. yakni himayah wa ismah minallah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Kalau manusia marah akan mengganggu, Allah yang bela. Wa annahu yanbaghi an yakuna hirsuka 'ala at-ta'limi wat-tabligh. Berarti hendaklah engkau fokusnya, mementingkannya, hirsuka, kesungguh-sungguhanmu hanya ta'lim wat-tabligh. Menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, menyampaikan hujjah. Titik. Wala yusannika anhu khauf minal makhluqin. Jangan menghalangimu rasa takut kepada makhluk. Jangan menghalangimu untuk menyampaikan rasa takutmu kepada makhluk. Fa inna nawasihim biyadillah. Karena ubun-ubun mereka semuanya di tangan Allah. Wa qad takaffala bi'ismatik. Karena Allah sudah menjamin keamananmu. Fa anta innama 'alaikal balaghul mubin. Maka engkau kewajibanmu hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Faman ihtada falinafsih. Siapa yang mendapatkan hidayah, maka dia untuk dirinya. Wa ammal kafirun, dan siapa yang tidak mau mengikuti hidayah, orang-orang kafir yang la qasda lahum illa ittiba' ahwaihim, yang tidak memiliki tujuan kecuali mengikuti hawa nafsunya sendiri,
maka jangan pedulikan mereka. Mereka mau nerima, mereka mau tidak, yang penting saya sampaikan. Mereka mau ngikut atau tidak ngikut, yang penting saya sampaikan ini kebenaran. Ikutilah. Fa innallaha la yahdihim wa la yuwafiquhum lil khair. Yang tetap kafir walaupun sudah dinasihati, walaupun sudah diberikan ayat, walaupun sudah diberikan hadis, sudah diperingatkan dengan peringatan-peringatan, berarti Allah belum beri petunjuk mereka. Berarti Allah belum memberikan hidayah pada mereka. Bisa babi kufrihim. Bisa babi kufrihim. Karena kekufuran mereka sendiri. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.